Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas modul 4 mata kuliah Bisnis Inovasi Perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Rahman Al-Setika yang terhormat. Kami dari kelompok 6 kelas A13 Manajemen akan menyampaikan materi modul 6, yaitu peluang bisnis berbasis inovasi. Kelompok 6 terdiri dari 6 orang, yaitu Dr. Aprilia, Fadullah Hudaydi, Fajar Kurniawan, Nur Wahyuni, Sanjaya, dan Kian Agustin. Latar belakang, seorang wirausaha adalah orang yang mampu mengenali produk, jasa, dan proses baru dengan pendekatan yang inovatif dan melihatnya sebagai peluang bisnis. Ia juga harus berani menanggung risiko bisnis. Sedangkan kewirausahaan merupakan semangat perilaku yang memiliki kemampuan manajemen, berpikir kreatif, dan tindakan inovatif untuk menciptakan nilai uang jaringan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Para pelaku bisnis merupakan wirausahawan saat ini dihadapkan dengan era globalisasi di mana penyebaran informasi dan perkembangan teknologi berkembang pesat yang menyebabkan tingginya pertumbuhan industri. Sehingga mereka harus pandai dan lihai dalam merancang inovasi bisnis untuk menjawab tantangan tersebut seiring dengan tingginya tingkat persaingan. Adanya peluang dalam bisnis berbasis inovasi menjadikan banyak pembisnis berlomba-lomba untuk menciptakan produk inovatif untuk dapat bersaing di pasar yang ketat. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus dapat memilih dan memunculkan inovasi yang tepat pada produk untuk kelangsungan bisnisnya. Karena hanya dengan inovasi produk yang tepat, maka produk akan dapat bertahan di persaingan pasar. Memaparkan materi bagian A yaitu tentang pengertian usaha atau bisnis. Peluang bisnis atau usaha ialah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil untuk dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan. Peluang bisnis atau usaha ini merupakan kesempatan yang pasti bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan menggunakan potensi diri yang ada dan dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, baik itu peluang usaha apa saja, yang bisa dengan sigap diambil. Peluang usaha dapat muncul dari hobi sendiri, yang sebelumnya mungkin tidak sadar bahwa hobi bisa dijadikan sebagai usaha. Jika hobi atau bidang yang dikuasai saat ini belum layak untuk dijadikan peluang usaha, maka ia membutuhkan ide-ide yang menimbulkan peluang usaha. Bagaimana cara menimbulkan ide? Di sini ada 9 poin, yaitu yang pertama, cita-cita. Peluang bisa muncul dari cita-cita kita sendiri. Bila keinginan kita untuk menjadi seorang pengusaha sangat kuat, maka kita akan melihat peluang-peluang di hampir semua bidang. Hampir setiap apa yang dilihat adalah peluang usaha. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Bila seseorang menghadapi tekanan, maka di sana akan banyak muncul gagasan-gagasan atau ide. Kemudian yang ketiga, kecenderungan pasar. Mengamati kebutuhan konsumen di pasar dapat menimbulkan peluang usaha. Kemudian yang keempat, inovasi baru. Gagasan untuk menciptakan produk baru timbul karena adanya kebutuhan, sementara produk itu belum ada di pasaran. Kemudian yang kelima yaitu komplement dari produk yang ada. Sebuah produk dapat memberikan peluang usaha dengan membuat produk-produk yang melengkapinya, biasanya aksesoris. Kemudian, poin ke-6 yaitu munculnya peristiwa atau tokoh yang digemari. Suatu peristiwa bisa menimbulkan peluang usaha. Yang ketujuh, wawasan. Orang yang wawasannya luas, pergaulannya luas, dan dia mau berpikir, maka akan menemukan peluang usaha. Yang kedelapan,
yaitu bahan bacaan. Membaca, selain menambah wawasan dan pengetahuan, juga bisa menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. Kemudian yang terakhir yaitu muncul tiba-tiba. Kadangkala gagasan bisa muncul tiba-tiba di mana saja dan kapan saja, hampir setiap orang mengalaminya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Kurniawan akan menyebutkan presentasi dari saudari Erta yang berjudul Peluang Bisnis Berbasis Inovasi. Larsen by Andrews 2007 menyatakan bahwa salah satu karakter yang sangat penting dari wirausaha adalah kemampuan berinovasi. Tanpa inovasi, perusahaan tidak akan dapat bertahan lama karena kebutuhan. Phillips pada 2008 mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit pengguna lainnya. Suryana pada 2003 menyatakan inovasi itu sebagai kemampuan untuk penerapan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Menurut Suryana 2011, inovasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga duplikasi, keempat sintetis, yang kelima teknologi, yang keenam perubahan lingkungan, yang ketujuh konsumen, yang kedelapan pasar dan teknologi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwahini. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu pelajaran dari pengusaha berbasis inovasi. Ada beberapa tokoh. Yang pertama, Andries Wijaya. Andries adalah seorang pengusaha muda asal Garut yang sukses lewat usaha nasi liwet instan hasil kreasinya. Sebuah usaha hasil dari inovasinya dalam memanfaatkan beras Garut. Bagi Andries, beras bukanlah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-harinya, karena ayah beliau merupakan pengusaha beras ternama di kota Garut. Andries Wijaya merupakan contoh sukses inovasi dalam bidang usaha. Pada waktu itu, keluarga Andries ini mengalami kebangkrutan. Sudah keberuntungannya, Andries mencuri bangkit. Dia berpikir dan mencoba untuk membuat mesin penggilingan beras sendiri yang secara perlahan dapat menstabilkan kondisi keuangan keluarganya. Setelah bisnis keluarganya kembali pulih, Andries tidak berpuas diri. Kemudian ia mencoba berinovasi dengan membuat nasi liwet instan yang terbuat dari beras Garut ke masyarakat luas dengan nama 1001. Proses pembuatan dan penelitian dilakukan selama 6 bulan sebelum dipasarkan ke masyarakat luas. Market utama nasi liwet instan 1001 ini adalah para wisatawan yang mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang. Pemasaran nasi liwet pun kini tidak hanya di Garut saja, melainkan sudah ke berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Bisnis inovasi selanjutnya yaitu Firebox Indonesia. Firebox Indonesia merupakan sebuah platform online yang mengusung konsep bisnis farm to table yang menyediakan bahan segar dan produk sehat berkualitas langsung dari petani dan produsen lokal Indonesia. Gaya hidup sehat telah mendorong munculnya permintaan pasar akan produk makanan sehat. Hal ini yang melatar belakangi munculnya bisnis di bidang produk makanan terutama sayur, buah-buahan organik, dan daging segar. Firebox melakukan pendekatan dengan cara tetap membangun kerjasama ke petani lokal sebagai mitra dan juga Firebox bertanggung jawab memberikan edukasi agar para petani mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang unggul. Dalam proses pemilihan petani lokal atau mitra, Firebox awalnya terjun ke lapangan untuk mencari dan membidik para petani yang bersedia untuk menjadi mitra.
Nilai lebih lainnya dibandingkan supermarket atau pasar, produk yang dijajakan sayur box diklaim lebih segar karena dipetik langsung dari lahan petani yang dipanen setiap hari sehingga tidak melewati banyak rantai distribusi. Selain itu, saat penanamannya tidak menggunakan pestisida sehingga produknya tidak tahan lama. Makanya, pihaknya harus digratiskan dalam managing cycle agar lebih efisien bisa sampai ke konsumen dengan baik. Saat ini, sayur box telah melayani lebih dari 8.000 konsumen di area Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Jumlah ini terus bertumbuh setiap bulannya dan sudah menawarkan 300 jenis sayuran dan buah-buahan, serta sudah memiliki 50 mitra petani yang bergabung dengan sayur box. Akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi KIMB. Kain Indonesia adalah brand lokal Indonesia yang dimulai di penghujung tahun 2014 dengan visi menghadirkan tampilan batik Pasuruan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Brand ini diinisiasi oleh Meli Indahko dengan kreativitas dan tim yang handal untuk meningkatkan standar dominasi industri tekstil dengan mengembangkan keterampilan teknikal dalam teknik tenun tangan, batik tulis tangan, dan pewarnaan alami. Meli berusaha untuk mengangkat kembali eksistensi kesenian budaya tenun dan batik asli Pasuruan. Saat ini telah ada sekitar 200 perajin dan petani ulat sutra yang tergabung dalam ekosistem produksi kain. Yang rata-rata perajin tersebut ialah kaum ibu yang menjadi tulang punggung keluarga. Kesimpulan, tentang bisnis tidak lepas dari inovasi, inspirasi, dan peluang dalam berwirausaha. Dibutuhkan ketiga poin. Dengan inovasi terjadi kedinamisan selera konsumen dan membantu kita untuk memanage kembali bidang-bidang yang dianggap perlu untuk perbaikan sebagai hasil dari inovasi. Peluang dalam bisnis atau usaha merupakan hal yang harus dimanfaatkan. Peluang merupakan kesempatan yang pasti bisa didapatkan wirausahawan dengan mengandalkan potensi. Ide dari peluang usaha ini biasanya muncul dari hobi atau bidang yang kita tekuni. Selain hal tersebut, ide peluang usaha bisa muncul dengan beberapa cara sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kembali kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.